Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti dengan NIM 2202311000154. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas 2C. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hasil penelitian artikel saya untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah pasti setiap individu melakukan kegiatan transaksi baik jual beli barang ataupun jasa. Dalam transaksi, jual beli pasti membutuhkan alat tukar yang umum, sehingga kedua belah pihak konsumen dan produsen dapat melakukan transaksi. Namun, setiap negara pasti memiliki alat tukar masing-masing yang sudah ditetapkan, sehingga terjadi kendala dikarenakan setiap negara pasti memiliki alat tukar yang sah digunakan di negaranya masing-masing, sehingga akan mempersulit sistem pembayaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diberlakukan mekanisme untuk mengakses nilai tukar valuta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan moneter nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2022. Nantinya kita akan mengetahui nih, pada tahun 2022 ini apakah Indonesia mengalami kenaikan atau penurunan nilai tukar, dan juga mengidentifikasi faktor apa saja yang kiranya dapat mempengaruhi nilai tukar. Untuk kebijakan yang sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diatur oleh Bank Sentral dalam pengendalian jumlah uang beredar, uang primer, hingga kredit perbankan. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, serta untuk menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil. Sehingga telah ditetapkan suku bunga dengan kebijakan BI 7 Day Reverse Repo Rate oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk menjangkau beberapa hal tersebut. Tujuan kebijakan moneter senantiasa untuk menjaga stabilitas ekonomi yang meliputi kesempatan kerja yang merata, stabilitas harga, serta neraca pembayaran. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan untuk menstabilkan uang yaitu meliputi operasi pasar terbuka, politik diskonto, cadangan wajib minimum, dan himbauan moral. Selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah atau kurs adalah proporsi yang digunakan antar negara ketika ingin melakukan kegiatan ekspor-impor, yaitu kurs tetap, kurs mengambang terkendali, dan kurs mengambang bebas. Yang pertama adalah kurs tetap, adalah sistem moneter yang menetapkan nilai tetap pada penukaran mata uang dalam negeri dengan negara lain. Sistem kurs ini tidak terpengaruh oleh berbagai kondisi sehingga memiliki nilai tetap. Yang kedua adalah kurs mengambang terkendali, adalah penetapan kurs yang tidak murni ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing. Pemerintah juga terlibat dalam sistem ini karena untuk menjaga kurs tetap di batas wajar. Yang ketiga adalah kurs mengambang bebas, adalah suatu sistem yang nilai mata tukar uangnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Terdapat dua macam fluktuasi kurs, yaitu apresiasi atau depresiasi dan juga revaluasi atau devaluasi. Yang pertama adalah apresiasi atau depresiasi. Apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Sedangkan depresiasi adalah penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Kuatnya pasar yang berupa permintaan dan juga penawaran valuta asing, baik yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi apresiasi dan juga depresiasi. Ketika apresiasi terjadi, maka bagi negara lain, harga barang-barang domestik menjadi lebih mahal dari biasanya. Sementara itu, ketika mata uang asing mengalami penurunan terhadap rupiah, maka hal ini disebut depresiasi. Depresiasi mata uang rupiah membuat pihak luar negeri meningkatkan pembelian terhadap barang-barang domestik. Yang kedua adalah revaluasi atau devaluasi. Revaluasi adalah kebijakan suatu negara yang secara resmi dilakukan untuk menaikkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Sedangkan devaluasi adalah ketentuan suatu negara supaya nilai mata uang dapat menurun. Setelah membahas landasan-landasan teori untuk menunjang judul artikel ini, selanjutnya kita langsung ke pembahasan. Berikut adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tahun 2022. Dari data yang didapat bahwasanya perdagangan kurs valuta asing yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2022 mengalami apresiasi.
yang artinya bahwa kurs jual IDR terhadap dolar signifikan naik daripada kurs beli USD. Dari data tersebut juga dapat dihitung rata-rata kurs jual di Indonesia terhadap dolar adalah 526,78. Sedangkan rata-rata kurs beli rupiah terhadap dolar adalah 521,54, yang berarti kenaikan kurs jual lebih besar daripada kurs beli. Hal tersebut berarti Indonesia pada tahun 2022 lebih banyak menukarkan rupiah terhadap dolar daripada membeli dolar, yang artinya ekspor negara Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang kemudian direspon oleh kurs valuta asing. Kesimpulan yang dapat diambil dari video kali ini adalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2022 perekonomian Indonesia sedang sehat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022 nilai rata-rata kurs jual lebih tinggi daripada kurs beli. Data yang didapat rata-rata kurs jual rupiah terhadap dolar adalah 526,78, sedangkan kurs beli yang dilakukan oleh Indonesia terhadap dolar adalah 521,54. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya nilai tukar rupiah sedang mengalami apresiasi. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah ekspor lebih banyak daripada impor, yang kemudian berdampak baik pada perekonomian suatu negara. Berikut hasil penelitian yang sudah saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.